Begini Pak Bi, hari ini saya akan amati Pak Adi bagaimana nanti proses pembelajaran, kemudian tujuan kita adakan nanti saya juga di kelas ada supervisi. Nah tujuannya di supervisi ini adalah ya kita bisa mengetahui dan mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran dengan Pak Adi nanti. Jadi tujuan kita untuk observasi juga adalah sebagai persiapan awal sebelum Bapak nanti melakukan proses pembelajaran agar Bapak lebih siap dan lebih percaya diri dalam memberikan pembelajaran yang terbaik. Nah, jadi Pak ada beberapa pertanyaan yang saya akan ke Bapak. Pertama adalah kira-kira apa tujuan dari pembelajaran yang akan Bapak lakukan? Terima kasih mau observasi untuk pembelajaran di kelas. Di kelas kita kan kelas TPM, Bu. TPM ini kan teknik pemesinan ya. Jadi ini teknik pemesinan yang cenderung ya nanti kita akan mempelajari namanya komponen-komponen mesin. Seperti itu. Jadi ini di pembelajaran kali ini tujuannya adalah bagaimana supaya anak-anak ini nanti mampu mengenali bagian-bagian dari mesin itu sendiri. Jadi itu tujuan daripada pembelajaran. Yang Bapak mau kembangkan bagian keterampilannya ya Pak? Ya. Baik Pak. Jadi pertanyaan kita yang selanjutnya adalah kira-kira area pengembangan apa yang ingin Bapak capai dari nanti tujuan ini? Jadi ini nanti kita akan mengembangkan bagaimana mereka mengetahui komponen-komponen daripada mesin itu sebelum dia mengoperasikannya seperti itu. Jadi yang pertama dia nanti pengenalan daripada komponennya aja sebelum dia langsung ke ke bengkel atau ke mesinnya. Baik Pak. Jadi alat-alat yang mungkin mereka kenali dulu ya. Bagaimana dengan rancangan pembelajaran Bapak nanti? Strateginya, mungkin model pembelajarannya. Oke, nanti saya akan menampilkan yang pertama saya akan metodenya ceramah dulu. Seperti itu saya ceramah sambil nanti saya akan menampilkan komponen-komponen mesin bubut itu dengan gambar di fokus. Jadi saya akan menampilkan itu sehingga anak-anak nanti bisa langsung melihat inilah dia komponen-komponennya seperti itu sebelum dia nanti mengoperasikan ini. Jadi hanya dalam bentuk gambar ya Pak? Iya, gambar dengan proyektor. Jadi kira-kira pertanyaan yang akan terjawab Pak, media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di kelas selain dari gambar? Kalau di kelas kita nanti akan membawa bagian mesin bubut itu yang bisa dibawa ke kelas gitu. Tapi tidak semua loh. Masih ada bagian contohnya pehat bubutnya nanti akan dibawa. Yang kecil ya, yang bisa dibawa. Ya. Baik Pak. Nanti saya akan masuk ke kelas Bapak dan saya akan menceritakan hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Kemudian nanti di akhir pembelajaran Bapak setelah selesai nanti kita juga akan melakukan pasca observasi ya Pak yang didampingi oleh pengajar praktik. Nah Pak, sebelum kita akhiri, kira-kira Pak apa yang Bapak dapat dari percakapan kita ini? Ya, ini Bu. Pertama saya mendapat motivasi itu karena dengan adanya observasi ini karena Ibu memotivasi mungkin ada bagian-bagian yang tidak saya tahu Bu bisa menutupinya seperti itu. Sehingga nanti tujuan pembelajaran ini. Baik Pak Adi, terima kasih atas waktunya. Kita segera masuk kelas ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu masih pulang. Memang ulang. Nah, oke baik. Hari ini kita melanjutkan pertemuan saya kemarin, yaitu tentang materi alat potong pada mesin. Sesuai janji kita akan melakukan presentasi ke kelompok. Karena minggu kemarin kita sudah membentuk kelompoknya belum? Kelompok satu itu tangan dulu. Oke, ini sudah didiskusikan. Sudah didiskusikan materinya. Berapa? Sudah dibuat PowerPoint-nya? Berapa? Siapa yang belum? Tunjuk tangan. Sudah ya semua. Berarti ini ada kelompok sampai dengan kelompok berapa? 7 kan? Oke, kelompok 7. Tapi sebelum kita mulai presentasi, lengkapnya Bapak ambil waktu dulu ya. Adi Mas Prasetyo? Adi Pak. Adi Setio? Agus Rizky Siregar? Ahmad Hadi? Khairul Safi Ibn Barak? Mana dia? Ulang ya? Ihsan Sah Fikri? Khairul Mustafa Siregar?
Radit Pradana, Windy Tamiansah Serake, Yulian Suaru, Jahra Hadi Basagara, Jainal Abidin. Oke. Oh, kira-kira di mana letak kelemahan kalian dalam menyusun materinya? Ini saya lihat ada yang begadang seperti tadi malam ya. Untuk materinya. Gimana kelemahannya? Sampaikan aja apa kelemahannya. Apakah memang karena laptopnya lowbat atau listrik mati gimana? Gimana? Laptopnya ya. Nah, oke. Tapi ini kalian sudah berusaha membuatnya untuk melakukan presentasi pada hari ini. Jadi kira-kira tunjuk tangan dulu. Siapa yang tahu jenis alat potong ini? Siapa yang masih ingat materi kita kemarin itu? Jenis alat potong ini. Saya kan sudah menjelaskan minggu yang kemarin. Ya tunjukkan. Bergender, trimmer, apa satu lagi? Pahat rumput. Oke, yang lain yang mau nambahkan? Yang mau nambahkan yang lain, silakan. Ditambahkan lagi. Apa lagi? Termasuk bornya itu. Bor kan? Countersink. Countersink. Ya kan? Apalagi kan? Kartel. Kalau usah takut-takut menyampaikan yang ada di otakmu itu. Bukan kantel. Counterbor, countersink. Seperti itu. Siapa yang tahu apa fungsi daripada bor itu? Mata bor. Untuk melubangi suatu benda kerja. Untuk membuat lubang Pada benda kerja. pada benda kerja. Siapa yang tahu apa itu fungsi ringmer? Fungsi ringmer bukan minyak bagian dalam, memperbesar lubang yang setelah dilakukan pengeboran. Oke, ini nanti materi-materi yang saya sampaikan kemarin ini juga akan disampaikan oleh kawanmu dari kelompok masing-masing. Ini akan kita mulai nanti dari kelompok 1. Kita dulu kelompok 1 yang mana ini? Ada 5 orang ya? Ada 5 orang. 1. Habis kelompok 1 nanti baru masuk dia kelompok 2. Siapa pada kelompok 2 ini? Di tangan lagi. Kelompok 2 Riko Ahmad, Nurul Azahra, Devi Kristiaman, jurnalis, sama Arif Mulyono. Ini nanti kelompok 2. Untuk kelompok 3 nanti Ansor Pratama yang mana orangnya? Wira Utama, Diva Diansyah, Zainal Abidin, sama Ibu Nakir. Ini nanti kalian presentasikan dan Bapak harap nanti ada yang bertanya. Kalau kurang jelas apa yang disampaikan kawanmu, kau tanyakan. Jangan segan-segan, kau tulis tangan nanti. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang kurang jelas? Enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Siap. Baik, kami dari kelompok 5 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum memulainya, kami ingin memperkenalkan diri yang dimulai dari
Di sini kami menyampaikan macam-macam alat potong pada mesin bubut dan cara penggunaannya. Proses pembuatan suatu profil benda dengan hasil yang memiliki penampakan bulat, misalnya baut, as, spindle, dan lain-lain. Benda yang dibuat berasal dari material yang berbeda-beda dan dapat memiliki kualitas yang tidak sama satu sama lain, tergantung dari kebutuhan. Lanjut. Proses terbentuknya profil pada pembuatan meliputi 3 gerakan, yaitu A. Catting motion atau merupakan gerakan berputar pada benda kerja. B. Adjusting motion atau gerakan pahat ke arah melintang sampai ke dalam yang dikehendaki. Macam-macam alat potong. Pahat terdiri dari 4. Yang pertama pahat plastik, pahat insert, pahat HSS, pahat F hanger, twist drill, trimmer, tab, snake, counter sink. Tips and trick. Pahat adalah alat potong yang digunakan untuk membuat profil pada proses pembubutan, baik memanjang ataupun melintang, baik pembubutan untuk pembentukan profil maupun dalam. Setiap pahat memiliki jenis bahan dan bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan profil apa yang akan kita buat pada benda tersebut. Pahat karbit digunakan untuk pembukaan memanjang flat angel sampai dengan 75% derajat. Yang digunakan juga untuk pembukaan memanjang dengan flat angel sama dengan 45 derajat. Digunakan juga untuk pembukaan memanjang dan melintang atau menjauh dari senter benda kerja yang disebut juga dengan flat angel sama dengan 93 derajat. Digunakan untuk pembukaan memanjang dengan DOC yang sifatannya atau finishing flat angel sama dengan 0 derajat. Coba gantian dulu dengan yang lain. Standar mudah juga. Dan ada lagi sebagian kunci dari pahat karbit adalah digunakan untuk pembubutan melintang menuju senter benda kerja atau plan angel sama dengan 0 derajat. Ada juga digunakan untuk pembubutan memanjang atau flat angel sama dengan 90 derajat. Inilah alat HSS digunakan untuk pembuatan profil ulir luar. Sudutnya biasanya sesuai dengan ulir yang diurut. Sudut sama dengan 55 derajat sampai 60 derajat. Profil, yang kedua sudut pemakanan yang sesuai dengan profil yang akan dibuat. Yang ketiga sudut bebas pada sisi potong kurang lebih 6 sampai 8 derajat. Yang keempat untuk pahat HS tidak ada bagian yang hangus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kelompok kami berjumlah 5 orang. Saya sendiri sebagai Dinita Indonesia. Saya Mat Farid. Saya dengan saya Siregar. Saya Yo. Saya teman kali. Pertama adalah konversing. Konversing digunakan untuk menghilangkan chip. 2. Awalan pembuatan profil dalam. 3. Awalan kerimeran. 4. Pembuatan profil sudut dalam. Dan ini adalah contoh konversingnya. Adalah rimel. Rimel adalah untuk memperbesar lubang yang telah kita siapkan sebelumnya. 1. Membuat bulat dan lurus suatu lubang sedekat mungkin dengan ukurannya. 2. Membuat permukaan yang bagus dari suatu lubang. Contoh rimel adalah ini. Adalah tangan digunakan dengan 3 kali proses. Nomor 1, bentuk tirus di ujungnya untuk mempermudahkan pemotongan hanya 55%. Dari presentasi kelompok 6, jika ada pertanyaan silakan sampaikan kepada kami. Saya ingin bertanya, apa kegunaan konversing? Kegunaan dari konversing? Kegunaan dari konversing adalah untuk memperbesar lubang yang Ini slide-nya tadi yang di atas itu. Yang di atas. Ini. 21. Oke, coba perhatikan. Ini adalah penggunaan daripada tab itu. Penggunaan daripada tab ini yang maksudnya adalah yang nomor satunya ini. Dia nomor 1 bentuk tirus di ujungnya untuk mempermudah pemotongan hanya 55% dari bentuk penuh. Di sini dia maksudnya. saya Radit Perdana. Saya Dimas Prasetyo. Saya Chandra Fikri. Berdirinya kami sini akan menyampaikan alat potong, jenis-jenis alat potong pada mesin bubut. Sebelum masuk ke videonya, di sudut pengarah center 60 derajat. Perbedaannya adalah apabila pada saat membuat lubang center bore diperlukan hasil lubang center bertingkat setelah bidang virusnya, maka dapat digunakan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang dan janggalan tadi, mohon maaf. Saya ada yang mau bertanya, silakan bertanya kepada kami. Konversing itu gunanya itu apa? Konversing adalah salah satu alat potong pada mesin bubut yang berfungsi untuk membuat semper pada ujung lubang agar tidak tajam atau untuk membuat semper pada ujung lubang untuk membenamkan kepala baut berbentuk tirus. Ada lagi? Apakah ada lagi? Ada lagi. Jarak. Terima kasih atas penjelasannya. Cukup sekian dari presentasi kami. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah melihat presentasi daripada kelompokmu, mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 7. Jadi materinya sudah disajikan kawanmu, saya juga sudah menyajikan materinya, dan ini waktunya saya mau mengevaluasi kalian, mengevaluasi sejauh mana pemahamanmu tentang materi yang telah kita pelajari 2 kali pertemuan ini. Jadi untuk soal nomor 1, sebutkan macam-macam alat potong yang digunakan untuk pengerjaan lubang pada proses pembubutan. Itu soal nomor 1. Soal nomor 2, tuliskan macam-macam
alat potong mesin bubut yang digunakan untuk proses pengerjaan luar benda kerja. Proses pengerjaan luar benda kerja pada pembubutan. Titik. Soal nomor 3. Jelaskan fungsi counterbore dan countersink. Counterbore dan countersink. Counterbore dan countersink. Oke, silakan kerjakan. Silakan, sudah siap? Siap. Sudah siap belum? Sudah, Pak. Sudah bisa kita ukur? Belum, Bisa, Pak. Oke, apa? Tolong dulu kumpul dari sana. Kumpulkan dulu. Nomor 3 ya, Bro. Jadi nanti kau kumpulkan. Itu siapa? Bagi dan sudah sama-sama kita koreksi. Soal nomor 1. Sebutkan macam-macam alat potong yang digunakan untuk pengerjaan lubang pada proses pembubutan. Saya, Pak. Coba bisa. Coba. Ini. 1. Central gear, mata bor. Nomor 2. Tuliskan macam-macam alat potong mesin bubut yang digunakan untuk proses pengerjaan luar benda kerja pada pembubutan. Siapa yang bisa lakukan? Mana yang bisa? Dua. Coba itu. Alat bubut. Pahat bubut alur. Nih, pahat bubut muka, pahat bubut alur, pahat bubut ulir, pahat kartel dan pahat ulir segempat. Pahat ulir segempat. Siapa yang membuat itu? Saya benar. Nomor 3. Jelaskan fungsi counterbore dan countersink. Siapa yang bisa? Counterbore adalah alat potong mesin bubut yang berfungsi untuk membuat lubang bertingkat. Untuk apa? Membuat lubang bertingkat. Membuat lubang bertingkat. Countersink adalah alat potong mesin bubut yang berfungsi untuk mencamper ujung benda kerja dia, mencamper dia, menyudut dia. Paham tidak? Nampak. Ya, jadi itu jawabannya dari pertanyaannya. Paham kan? Oke, jadi demikian pembelajaran kita. Nanti itu akan Bapak kumpulkan. Setelah dikumpulkan nanti akan Bapak buatkan nilainya.
dan saya buatkan nilainya. Ini merupakan nilai tambahan untukmu. Nilai tambahan. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Jadi kita sudah tahu bagaimana perlunya yang namanya belajar alat potong daripada mesin bubur. Ini saya harus sampaikan. Saya sudah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sudah bro. Dah bukan lagi tuh. Pembelajaran di kelas ya kalian. Di mana di sini tadi Ibu menanyakan mengenai bagaimana kesesuaian RTP dengan pembelajarannya di kelas. Jadi saya lihat tadi mungkin sudah sesuai ya. Kenapa saya katakan sudah sesuai? Karena di situ sudah dimuat semua yaitu dengan RTP berdifferensiasi, diunsurkan KSE, kemudian juga dilayakan bagaimana tantangannya, kemudian tantangannya itu bagaimana. Tadi Bapak itu mengungkapkan di mana tantangannya adalah siswa itu tetap antusias. Di mana kenapa antusias? Karena teori. Jadi di sini saya mempunyai tentang balik atau di mana mungkin dalam teori itu mungkin Bapak bisa menggunakan jangan ceramah dulu, bisa menggunakan media seperti tadi media pembelajarannya menggunakan dari sumber belajar YouTube. Misalnya kan perbengkelan, teknik mesin. Jadi kita bisa mengolah, kita sesuaikan materi yang kita ada di materi kelas kita cari sumber belajarnya melalui itu. Mungkin itu bisa menarik minat proses pembelajaran dari siswa agar tidak monoton. Soalnya siswa SMK jenjang SMK ini adalah mudah jenuh, apalagi di jam rawan-rawan itu jam 12 ke atas gitu kira-kira. Kemudian kompetensi di mana di SMK ini kan dituntut adalah nanti apabila sudah lulus akan diharapkan adalah potensi lulusan, yaitu keahliannya. Ini kan fokus kita di teknik mesin, berarti nanti siswa kita diharapkan adalah kompetensinya adalah ahli di dalam teknik mesin atau berbengkelan. Kemudian rancangan kedepannya tadi sesuai dengan masukan dari ataupun pola pikir dari Bapak tadi mengenai rancangan ke depan untuk pembelajarannya. Tadi sudah Bapak ungkapkan mengenai media pembelajarannya, alat pembelajarannya, LKPD-nya dievaluasi lagi, bagaimana LKPD yang sesuai dengan lingkungan belajar siswa itu. Mungkin kira-kira begitu tempat balik dari saya sebagai pengajar praktik. Saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.